Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim juz 28 dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada tafsir surat Al-Munafiqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Sebelum kita memulai kajian tafsir ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu yang menyelamatkan dia di akhirat kelak, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, ilmu berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu mengenal agamanya, yaitu agama Islam. Dan yang ketiga adalah ilmu mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang maha indah, sehingga dia mengetahui siapa yang berhak dia ibadahi, siapa yang harus dia sembah, yang mana ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan ditanyakan oleh malaikat ketika di alam kubur, yaitu dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu. Jika dia tidak kenal, bagaimana dia bisa menjawab? Ilmu yang kedua yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah mengenal agamanya, yaitu agama Islam. Sehingga dengan mengenal agama Islam, dia mengetahui tata cara beribadah kepada Allah yang benar. Dengan agama Islam, dia mengetahui tata cara melakukan muamalah, jual beli, dan interaksi sesama manusia dengan benar. Dan ilmu mengenal agama Islam ini juga akan dipertanyakan oleh malaikat ketika di alam kubur dengan pertanyaan wa ma dinuka, dan apa agamamu. Bagaimana seorang bisa menjawab agamaku Islam ketika dia tidak mengenal tentang agama Islam dengan baik. Dan ilmu yang ketiga yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu tersebut adalah mengenal dan mengetahui siapa nabinya, siapa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui nama beliau dan nasab beliau, kemudian melalui perjalanan hidup beliau dan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan mengenal beliau dengan benar, mengenal pribadi beliau dan mengenal sunnah-sunnah beliau, sehingga bisa menjawab pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh malaikat ketika di alam kubur dengan pertanyaan waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Jika seseorang tidak mengenal nabinya dengan baik, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan tersebut? Itu adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ilmu mengenal Allah Ta'ala, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Taib. Ini adalah satu hal yang ingin Anda sampaikan sebelum kita memulai kajian tafsir. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada tafsir
ayat ke-9, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Makna ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilu bima syara'ahu lahum, dan mengamalkan apa yang telah disyariatkan kepada mereka. La tushghilkum amwalukum, janganlah harta-harta kalian menyibukkan kalian. Wala auladukum, dan juga anak-anak kalian jangan menyibukkan kalian anis sholati, dari mengerjakan salat, au ghairiha, atau selainnya, min faraidul Islam, dari kewajiban-kewajiban Islam. Maksudnya adalah bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin supaya mereka tidak tersibukkan oleh dua hal. Dan kebanyakan orang memang disibukkan oleh dua hal tersebut. Yang pertama yaitu harta benda dunia. Ini akan menyibukkan manusia, mulai dari mencarinya, mengumpulkannya, menyimpannya, menghitungnya, dan membelanjakannya. Sibuk dengan itu. Mencarinya, bagaimana saya mencari harta supaya bisa dapat yang banyak. Semua peluang kerja dia coba, peluang usaha dia coba, mencari yang paling cepat dan paling banyak menghasilkan. Setelah menghasilkan, dihitung berapa totalnya, berapa jumlahnya, berapa pemasukannya, lalu dihitung lagi pengeluarannya berapa, sisanya berapa. Lalu sibuk menyimpannya. Ini disimpan di mana enaknya? Disimpan di rumah, disimpan di kamar, disimpan di bank, disimpan di mana? Sibuk dengan hal itu. Kemudian sibuk menghitung ini pengeluarannya berapa, untuk beli apa saja. Sibuk dengan dunia. Jangan sampai dunia menyibukkan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menjalankan perintah-perintah dan kewajiban yang Allah taala wajibkan atas kita. Ini perkara dunia. Yang kedua yaitu perkara anak. Anak ini sungguh menyibukkan. Ya, sungguh menyibukkan anak ini, mulai dari kecil bayi sampai besar, ya, disibukkan dengan anak sehingga lalai dari beribadah kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya jangan sampai harta benda dan anak-anak tersebut menyibukkan dari mengingat Allah. Dzikrillah, dari mengingat Allah. Dan mengingat Allah di sini yang paling besar adalah salat. Mengingat Allah yang paling besar adalah mengerjakan salat, terutama salat lima waktu. Jangan sampai dunia dan anak-anak kita ini melalaikan kita dari mengerjakan salat 5 waktu. Dan juga mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang Allah wajibkan kepada kita. Wa man syaghalathu amwaluhu wa auladuhu amma aujabahu Allahu alaihi, dan barang siapa yang
tersibukkan oleh harta bendanya, tersibukkan oleh anak-anaknya dari perkara-perkara yang Allah wajibkan atas dia, minas sholati, dari salat, wa ghairiha, dan selainnya, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi haqqan, dengan sebenarnya, alladzina khasiru anfusahum, yang dia rugi diri mereka, wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang tersibuk oleh harta benda dan anak-anak, dia akan rugi. Karena yang menyelamatkan dirinya kelak pada hari kiamat bukanlah harta bendanya dan juga bukan anak-anaknya. Tapi yang menyelamatkan adalah ibadahnya, amalnya. Sehingga kesibukan harta dan anak-anak tersebut, jika dibiarkan, akan mengurangi amal dia. Ketika pada hari kiamat melihat amalnya berkurang, bahkan amalnya tidak ada karena sibuk dengan dunia dan anak-anak, di sini dia akan merugi, menyesal. Yang mana kerugian tersebut tidak bisa ditutupi lagi. Yang mana penyesalan pada saat itu tidak bisa dikembalikan lagi. Qala Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maknanya, wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma razaqakumullahu, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, minal amwali, dari harta benda, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum kematian mendatangi salah satu kalian. Fayaqula li rabbih, sehingga dia berkata kepada Tuhannya ketika setelah meninggal dunia, Rabbi halla akhartani, ya Rabb, mengapa engkau tidak mengundurkan, tidak menunda kematianku barang sejenak, ila muddatin yasiratin, barang sejenak, mundur sejenak saja, fa atasaddaqu, sehingga aku bisa bersedekah, min mali fisabilillah, dari hartaku di jalan Allah, wa aku min ibadillahi salihin, dan aku termasuk dari hamba-hamba Allah yang soleh, alladzina saluhat a'maluhum, yang mana amal-amal mereka soleh. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan hambanya yang beriman supaya menginfakkan hartanya. Perintah infak di sini adalah yaitu infak zakat mal dan infak yang wajib. Infak yang wajib adalah yang pertama, mengeluarkan zakat mal. Zakat harta benda ini wajib, ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Karena ketika meninggal dunia, ya, setiap orang akan berandai untuk dikembalikan sejenak, sehingga memiliki kesempatan untuk menunaikan zakat harta bendanya. Dan termasuk infak yang wajib adalah menafkahi keluarga dari istri dan anak. Itu nafkah yang wajib. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling pelit, termasuk orang yang pelit, adalah orang yang menahan nafkah wajibnya. Orang yang menahan nafkahnya untuk istrinya padahal dia mampu, ini adalah termasuk orang yang pelit. Orang yang menahan nafkahnya untuk anak-anaknya padahal dia mampu, ini adalah orang yang termasuk orang yang pelit. Demikian juga orang yang menahan zakat malnya, ini juga termasuk orang-orang yang pelit, yang mana orang-orang tersebut kelak pada hari kiamat akan menyesal. Akan menyesal
dan berandai-andai kalau dia kembali ke dunia atau ajalnya mundur sedikit. Taib. Qala Allah Ta'ala, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun." Maknanya, walan yuakhirallahu subhanahu nafsan idza hadara ajaluha wa qada umruha. Dan Allah tidak akan menunda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda jiwa jika ajalnya sudah datang dan umurnya sudah habis. Siapapun kalau ajalnya datang nggak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Umurnya sudah habis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Yang mana setiap ajal datang, setiap umur habis, orang akan menyesal. Duhai, masih hidup dulu, kenapa saya tidak beramal, tidak berinfak? Wallahu khabirun, dan Allah Ta'ala maha mengetahui bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, tidak tersembunyi sedikit pun dari apa yang kalian kerjakan. Wa sayujazikum 'alaiha, dan Allah akan membalas kalian atas amal perbuatan kalian. In khairan fa khairun, jika perbuatan kalian baik maka balasannya baik pula. Wa in syarran fa syarrun, jika amal kalian buruk maka balasannya pun buruk, berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah, di akhir surat Al-Munafiqun ini Allah mengingatkan dengan 3 hal. Yang pertama, jangan tersibukkan oleh dunia, harta benda. Harta benda yang bermanfaat untuk kita adalah harta benda yang menyelamatkan kita di hari kiamat kelak, yaitu harta benda yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah mengingatkan kita supaya jangan tersibukkan oleh anak-anak kita. Karena kalau tersibukkan oleh anak-anak kita dan memikirkan masa depan dunia mereka, ini akan mengganggu amal ibadah kita. Kecuali kalau tersibukkan untuk mendidik mereka, tersibukkan untuk merawat mereka sehingga menjadi anak yang soleh. Akan tapi kebanyakan manusia kalau sibuk dengan anaknya, sibuk memikirkan masa depannya. Nanti anakku kerja apa? Masa depannya bagaimana? Belajar sekolah yang membuat dia cemerlang masa depannya, sukses masa depannya bagaimana? Ini yang menyibukkan. Padahal seharusnya dia memikirkan anak untuk kehidupan akhirat kelak. Bagaimana anakku menjadi anak yang soleh? Bagaimana anakku menjadi anak yang mengangkat derajatku kelak di hari kiamat? Bagaimana aku merawat anakku yang kelak menjadi pemberi syafaat kepadaku pada hari kiamat? Karena setiap anak itu akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya kelak hari kiamat, apabila anak tersebut menjadi anak yang soleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awaladun salihun yad'u lah." Atau anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Adapun masalah dunia, itu Allah Ta'ala akan memudahkan rizki setiap jiwa. Allah telah menetapkan rizki setiap jiwa. Sedangkan untuk kehidupan yang abadi di akhirat, ini yang perlu kita
kita tekankan, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai lalai dari memperhatikan kehidupan akhirat. Taib. Yang ketiga yang Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat ini yaitu bersegera untuk menginfakkan harta, terutama infak yang wajib. Jangan sampai terbalik, banyak melakukan infak bantuan-bantuan yang mustahab, yang sifatnya nggak wajib, dan melalaikan kewajiban. Apa itu infak yang nggak wajib? Sedekah biasa, sedekah 2.000, 3.000 diberikan kepada orang yang minta, itu bukan wajib. Yang wajib adalah zakat mal. Hitung harta kita, total harta kita, apakah sudah saatnya untuk menunaikan zakat atau belum? Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai tertipu dengan infak sedekah sunnah lalu lalai dengan sedekah yang wajib. Ya. Taib. Memang benar sedekah yang sunnah itu juga dianjurkan. Akan tetapi sedekah yang sunnah itu akan bermanfaat ketika seseorang menunaikan yang wajib. Sedekah yang sunnah akan membantu seseorang ketika seseorang menunaikan sedekah yang wajib. Disinilah sedekah yang sunnah akan menyempurnakan. Jika yang wajib nggak ditunaikan, bagaimana dia menyempurnakan? Bagaimana dia menyelamatkan? Ya. Maka dari itu, setiap muslim hendaklah memperhatikan kewajiban-kewajiban dia dahulu. Kewajiban-kewajiban dia yang harus dia utamakan sebelum melakukan amal-amal sunnah. Taib. Kita lanjutkan ya. Setelah ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Jumu'ah. Ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ini adalah surat Al-Jumu'ah. Dinamakan dengan surat Al-Jumu'ah diambil dari firman Allah Ta'ala yang ada di ayat 9. Dalam ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Maka surat ini dinamakan dengan surat Al-Jumu'ah. Ya. Dan dalam bahasa Arab ya, yang afsah, yang paling sahih adalah dengan dhammah mim, yaitu al-jumu'ah. Dan sebagian orang mengatakan al-jum'ah dengan sukun mim. Tapi yang paling fasih, yang paling afsah, yang paling fasih, yang paling sahih adalah yaitu dengan mendhammahkan jum'ah, yaitu dengan mengatakan yaumul jumu'ah, hari Jumu'ah. Ya. Taib. Surat ini termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya. Dan jumlah ayatnya ada 11 ayat. Jumlah ayatnya ada 11 ayat sesuai dengan qiraah Hafiz an Asim. Taib. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Adapun kandungan surat ini secara global yaitu tentang anugerah Allah Ta'ala kepada umat ini
berupa diutusnya seorang nabi, seorang rasul yang menjelaskan perkara-perkara yang menyelamatkan mereka di akhirat, atau menjelaskan wahyu-wahyu Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu tentang hukum sholat Jumat. Ini dua dua kandungan penting dalam surat Al-Jumu'ah. Taib. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Maknanya, yunazzihullahu an kulli ma la yaliqu bihi min sifatin naqsi wa yuqaddisuhu jami'u ma fis samawati wa jami'u ma fil ardi minal khalaiq. Allah Subhanahu wa ta'ala atau mensucikan ya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu mensucikan, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang tidak layak, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sifat-sifat kurang atau sifat-sifat negatif, dan juga membersihkannya dari segala hal yang tidak, dari segala hal yang tidak layak bagi Allah Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Di sini menunjukkan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala, baik dari makhluk hidupnya maupun makhluk matinya, semuanya bertasbih. Akan tapi kita tidak memahami tasbih mereka. Bahkan kerikil batu itu bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat bahwa kerikil di tangan Rasulullah SAW itu bertasbih sampai sebagian sahabat mendengar tasbihnya. Ya. Kecuali sebagian manusia dan sebagian jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mau bertasbih. Qala huwal malikul mutafarridu wahdahu. Dia adalah raja penguasa satu-satunya. Bil mulk, terhadap kerajaan ini, yaitu terhadap apapun yang ada di langit dan di bumi. Al munazzahu an kulli naqs, yang suci bersih dari setiap kekurangan, karena Allah Ta'ala maha sempurna. Al-Azizu alladzi la yaghlibuhu ahad. Dia maha perkasa, tidak ada satupun yang mengalahkannya. Al-Hakimu fi khalqihi wa syar'ihi wa qadarihi. Yang penuh dengan kebijaksanaan dalam penciptaannya, penuh kebijaksanaan dalam menetapkan syariatnya, penuh dengan kebijaksanaan dalam menetapkan takdirnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, itu mesti ada hikmahnya. Ketika Allah Ta'ala menetapkan syariat dan hukum-hukum dalam agamanya, mulai dari yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, semuanya ada hikmahnya. Dan juga ketika menetapkan takdir pun penuh dengan hikmah. Tidak ada satupun dari ketetapan Allah Ta'ala dan penciptaannya itu sia-sia tanpa hikmah. Karena Allah Ta'ala maha bijaksana, Al-Hakim, maha bijaksana. Dan hikmah
itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tepat dalam berbicara, tepat dalam bersikap, dan tepat dalam beramal. Ya. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maknanya, huwallazi arsala fil arabil ladzina la yaqra'una wa la yaktubuna rasulan min jinsihim. Dialah yang telah mengutus kepada bangsa Arab yang tidak membaca dan tidak menulis seorang rasul dari diri mereka, dari jenis mereka, dari bangsa mereka. Yatlu alaihim ayatihi. Beliau, rasul tersebut, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Allati anzalaha alaihi. Yang Allah turunkannya kepada beliau. Wa yutahhiruhum minal kufri wa masawi'il akhlaq. Dan membersihkan mereka, yaitu membersihkan amal perbuatan mereka dari kekufuran dan akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'allimuhumul Qur'an. Dan mengajari mereka Al-Quran. Wa yu'allimuhumus sunnah. Dan mengajari mereka as-sunnah. Al-hikmah ketika disandingkan dengan Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran dan sunnah. Ketika dalam ayat dikatakan Al-kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, maksudnya adalah mengajari mereka Alkitab yaitu Al-Quran, Al-hikmah yaitu sunnah. Dan tafsir ini adalah tafsir dari ulama-ulama salaf. Qala wa innahum kanu min qabli irsalihi. Dan sungguh mereka, umat beliau, ya, sebelum diutusnya beliau, ilaihim kepada mereka, fi dhalalin anil haqqi wadih, dalam kesesatan dari kebenaran, yang mana kesesatan ini jelas. Haitsu kanu ya'budunal asnam, yang mana mereka menyembah berhala. Wa yasfikuna ad-dima, dan menumpahkan darah, saling membunuh. Wa yaqta'una ar-rahima, dan memutus tali rahim kerabat. Maksudnya adalah bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerah dan nikmatnya kepada kita berupa diutusnya seorang rasul. Diutusnya seorang rasul, yang mana rasul ini pertama kali berdakwah adalah berdakwah kepada bangsa Arab. Yang mana pada saat itu bangsa Arab mereka tidak kenal baca dan tulis secara umum. Jadi bukan berarti tidak ada sama sekali yang bisa membaca dan bisa menulis, tidak. Tapi secara umum bangsa Arab pada saat itu adalah buta huruf. Ya. Buta huruf, tidak tahu huruf, menulis huruf-huruf, dan tidak tahu membaca. Ya. Dan tujuan diutusnya Rasul ini, ya, yang pertama yaitu tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, mensucikan umatnya, dan mensucikan umatnya dengan mensucikan amal perbuatannya dari segala bentuk kekufuran maupun dari segala bentuk maksiat dan akhlak yang buruk. Makanya perkara yang paling sering diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah meninggalkan kesyirikan dan kekufuran serta meninggalkan akhlak yang buruk. Ini dua hal, kesyirikan, kekufuran, dan akhlak yang buruk. Dan siapapun yang ingin membersihkan jiwanya, hendaklah dia membersihkan jiwanya dari dua hal tersebut, yaitu dari kekufuran dan akhlak yang buruk. Di antara
Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, yaitu membacakan wahyunya yang berupa Al-Quran kepada umat ini. Dan ini telah beliau tuntaskan, telah beliau sampaikan sampai rampung. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tidak ada wahyu yang tersisa belum beliau sampaikan. Karena Nabi SAW telah tuntas dan telah selesai menyampaikan agama ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku meridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Sehingga Al-Quran itu sudah lengkap, tidak ada kurang sedikit pun dan tidak ada tambahan sedikit pun dan tidak ada perubahan sedikit pun. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran ini. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah al-hikmah. Al-hikmah di sini maknanya adalah sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah, ya. Bukanlah hikmah ini ilmu hikmah yang biasa diajarkan oleh tukang klinik, ya. Tukang klinik, mereka sebenarnya sihir. Mereka menamai sihir mereka dengan julukan apa? Hikmah. Bagaimana mereka mencomot nama yang hak untuk diberikannya kepada sesuatu yang batil. Ya. Ini untuk mengelabui. Ini talbisnya iblis. Ya. Ilmu kanuragan dinamai ilmu hikmah. Siapa lagi? Ya. Ilmu sihir dinamai dengan ilmu hikmah. Itu semua adalah kedustaan dan kebohongan. Talbisnya iblis. Karena hikmah dalam Al-Quran maksudnya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan perlu ketahui, sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat manusia itu dalam kesesatan yang nyata, jelas, yang mana zaman tersebut dijuluki dengan zaman jahiliyah. Karena sangat bodohnya manusia beribadah menyembah kepada batu, beribadah menyembah kepada pohon, beribadah menyembah kepada berhala yang mereka pahat sendiri. Berhala dipahat sendiri, begitu jadi langsung dipuja dan disembah. Ini betapa bodohnya dia. Dan juga kebodohan dalam muamalah. Yang kuat menzalimi yang lemah, menumpahkan darah karena hal sepele dan hal remeh. Itu sudah biasa pada zaman jahiliyah. Bahkan membunuh anak kandung itu hal lumrah pada zaman jahiliyah dengan berbagai macam alasan. Ya. Memang benar pada zaman jahiliyah yang paling sering mereka bunuh adalah anak perempuan. Tapi mereka juga membunuh anak laki-laki. Kok bisa? Mereka membunuh anak perempuan karena merasa malu. Dan mereka membunuh anak laki-laki karena merasa rizkinya sempit. Khawatir rizkinya berkurang kalau tambah anak. Ini jahiliyah. Ya. Ini zaman jahiliyah. Maka siapapun yang melakukan perbuatan tersebut, dia telah melakukan perbuatan jahiliyah. Ya. Taib. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, ya, di muka bumi ini semuanya dalam kejahilan. Kecuali 1-2 dari sisa-sisa pengikut Nabi Isa alaihissalam. Masih ada sisa-sisa 1-2, itu pun sudah nggak dianggap. Seperti Waraqah bin Naufal. Dia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui agama yang dibawa oleh Nabi
Nabi Isa, dan juga sisa-sisa dari pengikut Nabi Isa. Ketika Rasulullah SAW diutus, disitulah manusia mulai mendapatkan cahaya, mendapatkan ilmu melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa akharina minhum lam yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Maknanya wa ba'atha hadzal rasula ila qaumin akharina minal Arab. Dan Allah Ta'ala mengutus Rasul ini kepada kaum yang lain dari bangsa Arab. Wa ghairihim, dan selain mereka, lam ya'tu ba'du, yang mereka belum datang. Wa sayatuna, dan mereka akan datang. Wa huwal azizu, dan dia maha perkasa. Alladzi la yaghlibu ahadun, yang tidak ada satupun mengalahkannya. Al-hakimu fi khalqihi, yang maha bijaksana dalam penciptaannya, wa syar'ihi, dan syariatnya, wa qadarihi, dan takdirnya. Maksudnya adalah bahwa Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain diutus kepada umat dan bangsa yang hidup pada masa beliau, beliau juga diutus kepada bangsa yang akan datang. Umat yang akan datang belum lahir, belum muncul di dunia, yaitu wa akharina minhum lam yalhaqu bihim, yaitu yang umat yang lainnya yang belum ada, yaitu kita. Kita sebagai manusia yang datang sepeninggal Rasulullah SAW adalah termasuk umat beliau. Dalilnya apa? Wa akharina lam yalhaqu bihim, dan umat yang lain yang belum ketemu beliau. Siapa umat yang belum pernah ketemu Rasulullah? Orang yang lahir sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini isyarat bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini untuk seluruh umat, baik umat yang hidup pada masa beliau maupun umat yang akan datang sampai hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Maknanya, dzalikal madzkur, hal yang tersebut itu, min ba'tsir rasul, dari diutusnya seorang rasul ilal arabi wa ghairihim, kepada bangsa Arab dan selain mereka. Fadlullahi yu'tihi man yasha, adalah keutamaan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Wallahu dzul ihsanil azim, dan Allah memiliki kebaikan yang sangat besar. Wa min ihsanihil azim, dan termasuk kebaikan Allah Ta'ala yang sangat besar adalah irsaluhu rasulah hadhil ummah, mengutusnya Allah Ta'ala seorang Rasul kepada umat ini, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia seluruhnya. Maksudnya adalah bahwa keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai Rasul itu anugerah Allah Ta'ala, nikmat terbesar yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliau kita mendapat hidayah dan taufik. Melalui beliau kita mengenal Allah Ta'ala dengan baik. Melalui beliau kita tahu tata cara beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tanpa Rasul, apakah kita akan mengenal Allah Ta'ala? Tidak akan kenal. Tanpa Rasulullah SAW, apakah kita akan tahu cara beribadah dengan benar? Tidak akan tahu. Makanya keberadaan Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik nikmat yang Allah turunkan kepada umat ini. Ya. Bahkan umat-umat sebelumnya pun iri dengan umat ini.
Karena besarnya anugerah Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, ayyuhal ikhwah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian qal walamma dzakarallahu mamtanna bihi min bi'tsatir rasul, ketika Allah menyebutkan apa yang dia anugerahkan kepada umat ini berupa diutusnya seorang rasul, wa min inzalil Quran, dan diturunkannya Al-Quran, dzakara ma kana alaihi ba'du atba'i Musa alaihissalam. Allah menyebutkan sebagian pengikut Nabi Musa alaihissalam minal i'radi 'anil amali bima fit Taurat, dari berpaling dari mengamalkan kitab suci mereka yaitu Taurat, tahdhiran li hadhil ummah min ittiba'ihim, sebagai peringatan untuk umat ini dari mengikuti mereka. Maksudnya adalah bahwa ketika Allah Ta'ala mengingatkan kita akan nikmat-nikmatnya berupa diutusnya seorang Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk mensucikan kita, tazkiyatun nufus, untuk membacakan Al-Quran kepada kita dan mengajarkan sunnah kepada kita, Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa dan kaumnya atau kaumnya Nabi Musa. Perhatikan, kita sebagai umat Nabi Muhammad ada kemiripan dengan kaumnya Nabi Musa. Sama-sama diutus seorang Rasul kepada dua umat tersebut, umat Islam dan umat Yahudi, Bani Israel. Dan kedua Rasul tersebut sama-sama termasuk ulul azmi. Dan kedua Rasul tersebut sama-sama diberi kitab suci. Nabi Musa diberi Allah Ta'ala kitab Taurat, ya. Rasulullah SAW diberi Al-Quran. Dan kedua-duanya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad, adalah Nabi yang paling banyak kaumnya, pengikutnya. Hanya saja kaumnya Nabi Musa lebih dahulu daripada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Di sini Allah mengingatkan apa yang dilakukan oleh sebagian kaumnya Nabi Musa dalam mengamalkan kitab suci mereka, yaitu berupa peringatan yang akan Allah jelaskan setelah ini, supaya umat ini menghindari dan menjauhi perbuatan orang-orang Yahudi tersebut. Apa perbuatan orang-orang Yahudi tersebut? Yaitu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ke-5 dan sampai ayat ke-8. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maknanya, mathalul yahud alladzina kulliful qiyama bima fit Taurat, permisalan orang-orang Yahudi yang diberi tugas untuk mengamalkan kitab Taurat, ya. Fataraku ma kullifu bihi, lalu mereka meninggalkan tugas mengamalkan Taurat, kamathalil himari yahmilu asfara, seperti permisalan keledai yang membawa lembaran-lembaran kitab yang besar, ya. Kamathalil himari yahmilul kutubal kabirah, seperti keledai-keledai yang membawa kitab-kitab besar berjilid-jilid, la yadri ma humila alaihi, dia tidak tahu apa yang sedang dia bawa. Ahwa kutubun au ghairuha, apakah yang dia bawa itu kitab mengandung hidayah atau yang lainnya, atau barang lainnya, enggak faham. Qabuha mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, buruk sekali permisalan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yuwaffiqul qaumaz zalimin,
dan Allah tidak memberi hidayah taufik kepada orang-orang yang zalim liisabatil haqqi, untuk mendapatkan kebenaran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang perilaku orang-orang Yahudi, perilaku buruk mereka, supaya kita menghindari dan menjauh perilaku tersebut. Dan ini banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perilaku yang buruk Allah taala sebutkan berasal dari umat-umat sebelum kita, itu sebagai peringatan supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Karena kalau melakukan hal yang sama seperti umat-umat terdahulu dari perbuatan-perbuatan buruk, akan mendapatkan azab dan dosa yang sama, bahkan lebih besar. Apa perbuatan buruk orang Yahudi yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini? Yaitu mereka diturunkan kitab suci berupa kitab Taurat dan diperintahkan untuk mengamalkan kitab Taurat secara menyeluruh. Tapi orang-orang Yahudi tidak mengamalkannya, bahkan meninggalkannya. Lalu Allah Ta'ala mempermisalkan mereka seperti keledai. Antum tahu keledai ya? Himar. Keledai itu dungunya luar biasa, ya. Tapi kuatnya luar biasa. Hewan keledai itu kecil, ya, kuat, tapi dungunya luar biasa, ya. Dia dimuatin apapun nggak pernah protes. Disuruh bawa emas uang jalan, disuruh bawa kotoran jalan, suruh bawa rumput jalan, suruh bawa pakaian apapun dia jalan, nggak peduli dengan apa yang dia muat, karena nggak paham. Nah, permisalan orang yang diberi kitab suci lalu tidak mengamalkannya seperti keledai yang membawa kitab, mengangkut kitab, nggak tahu apa yang dia angkut, ya. Dan subhanallah ya, saking dungunya keledai sampai diceritakan, ya, dikisahkan bahwa keledai itu kalau sudah mengetahui satu hal yang menguntungkan dirinya akan diulangi lagi. Dikisahkan bahwa keledai itu dikasih muatan garam, lalu dia masuk air. Setelah masuk air keluar, perasaannya apa? Enteng, ringan. Kenapa? Garamnya nyunyut. Besoknya dikasih muatan kapas, dia ingat kemarinnya, dia kira sama. Akhirnya dia masuk ke dalam air. Begitu masuk ke dalam air gak bisa keluar. Karena apa? Berat. Ini saking dungunya keledai, ya. Dia nggak tahu apa yang dia muat. Ini permisalan yang sangat buruk, sampai orang kalau dibilang saking gobloknya, saking dungunya disamakan dengan keledai. Hanya saja di Indonesia nggak ada keledai, sehingga kebanyakan orang Indonesia nggak paham kedunguan keledai, ya. Kalau antum tahu kehidupan lingkungan yang ada keledainya, akan tahu dungunya keledai itu seperti apa, ya. Dan itu permisalan yang sangat buruk, ya. Kalau di Indonesia permisalan yang buruk dari hewan itu hewan apa? Subhanallah, ya. Nah, ini sebagai peringatan untuk kita. Karena siapapun yang melakukan seperti itu, yaitu diberi kitab Al-Quran lalu tidak mengamalkannya, meninggalkannya, maka dia sama halnya dengan perbuatan orang Yahudi dan seperti keledai, dan akan mendapatkan ancaman yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengamalkan Al-Quran itu wajib secara menyeluruh, baik berkaitan dengan hukum, baik berkaitan dengan ibadah-ibadah
maupun yang berkaitan dengan muamalah maupun berkaitan dengan apa? Hukum-hukum wajib ditegakkan dan diamalkan secara menyeluruh. Ya. Berkaitan dengan ibadahnya maupun berkaitan dengan syariatnya, itu wajib diamalkan. Ya, wajib diamalkan. Dan siapa yang meninggalkan dengan sengaja dan dia mampu untuk mengamalkannya, dia seperti keledai. Ya. Nas'alullah ta'ala as-salamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak akan memberi hidayah taufik kepada siapapun yang mendustakan ayat-ayatnya, yang mendustakan Al-Quran Al-Karim, tidak akan mendapat hidayah taufik meskipun dia membaca dan mendengar setiap hari. Karena hidayah taufik itu enggak ada kaitannya dengan apa? Dia membaca Al-Quran tiap hari atau mendengar Al-Quran tiap hari. Hidayah taufik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amalis salih, fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.